Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Min Min di Australia. Nah, hari ini guys, mumpung lagi ada kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang mengenai ini loh, curhatan teman-teman kita yang kadang galau karena punya pacar bule guys. Itu mereka itu galau karena punya pacar bule dan pacarnya itu ngajak tinggal bareng, tapi mereka belum nikah kayak gitu guys. Dan kita mau membahas mengklirkan mungkin ya kegalauan para perempuan Indonesia yang mungkin mempunyai harapan ya kan Kak menikah dengan bule gitu kan. Kan mereka pasti galau-galau gitu ya. Iya, gimana kok maksudnya kelihatannya ini serius apa enggak sih ya. Ini kok ngajak tinggal bareng tapi kok belum mau menikah kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh kan ada stigma itu seperti kumpul kebo ya kan? Oh iya, kalau di Indonesia dibilang istilahnya apa, kumpul kebo. Ya. Kalau di sini nggak ada istilah itu. Jadi bingung kan? Ya, jadi aku pertama kali kesini juga emang udah pernah dengar selentingan kayak gitu, tapi masih belum yakin ya kan, sampai bener-bener sampai sini baru bener-bener ngerti. Meskipun aku sekarang mengerti, tapi ya masih tetap galau juga. Jadi ini belum tentu akan membuat kalian merasa menemukan jawaban atau merasa nyaman. Enggak sih, sebenarnya aku juga masih galau. Tapi kita mau ngasih tahu aja mungkin jadi kalian supaya lebih memahami aja ya kayak. Buat aja pertanyaannya. Menurut kamu kenapa di Australia kok banyak pasangan yang tinggal bersama tapi mereka tidak menikah kayak gitu? Kan beda kayak di Indonesia. Kalau tinggal bersama kebanyakan pasti sudah menikah kan kayak gitu. Kalau di sini mereka tinggal bersama tapi belum nikah, bahkan kadang sudah sampai punya anak kayak gitu. Kalau awalnya menurut aku itu karena ya namanya pacaran, mereka saling cinta ya. Awalnya aku pikir tuh ya karena itu mereka saling cinta gitu, terus juga kan negara ini kan bebas gitu. Jadi aku pikir ya udah mereka kayaknya jalan gitu aja gitu kan. Ternyata setelah aku nyampe sini, oh tidak begitu. Gimana? Ternyata karena emang aturannya itu beda gitu, hukumnya beda, negara ini negara beda, hukumnya beda, aturannya beda. Jadi di sini itu ternyata menikah itu tidak wajib, ya kan? Itu emang kayak gak masuk di akal buat orang Indo nih, terutama yang tergantung dari segi point of view mana. Kalau dari segi agama ya bisa dibilang mungkin wajib toh. Tapi kan di Indonesia kan semua orang beragama. Ya, dan diwajibkan sama pemerintah. Kalau di sini kan tidak diwajibkan. Di sini tidak diwajibkan, kalian harus beragama. Iya, jadi sebenarnya menikah itu ada karena di agama kita dianjurkan sih, lebih tepatnya mungkin ya dianjurkan, nggak wajib sih, dianjurkan menikah, berkeluarga untuk punya anak. Apalagi kalau di Indonesia, setahu aku tadinya itu wajib nikah karena kalau nggak nikah nanti kalau punya anaknya nggak bisa didaftarin akta. Ternyata di Indonesia aku baru tahu di Medan dan di Bali itu bisa yang namanya single parent. Jadi mereka bisa bikin akta cukup ibunya aja gitu atau bapaknya aja gitu bisa ternyata. Itu aku juga baru tahu akhir-akhir ini Kak. Jadi aku agak kayak wow, kayak kaget juga sih, kayak wah ya aku perlu open my mind more ya. Jadi dan kalau di sini tuh memang aturan negaranya pertama tidak mewajibkan kita beragama, jadi tidak mewajibkan kita menikah, ya kan? Itu udah 2 poin utama. Ketiga, menikah itu tidak wajib. Jadi negara ini ada memisahkan ya Kak, nikah yang legal secara agama dan hukum, ada nikah yang hanya berbasis paper dan legal aja secara hukum ya kan, yang disebut apa, de facto ya. Oh ya, de facto. Di sini bukan itu, maksudnya di sini kan ada 2 guys. Jadi relationship itu ada yang relationship menikah, maksudnya kamu dianggap pasangan yang sah itu jika kalian memang menikah, ada sertifikat pernikahannya. Yang kedua itu adalah de facto relationship. Jadi itu bukan sertifikat pernikahan. Bukan, justru de facto itu kalian itu paper aja menyatakan mereka pasangan. Bahkan kamu gak harus pakai paper pun juga bisa
dibilang pasangan de facto jika kamu sudah tinggal bersama selama ya yang minimal misalkan 2 tahun, yang masa ya, kalau nggak salah 2 tahun, ya 2 tahun, entah 1 atau 2 tahun, tapi mungkin 2 tahun kayaknya. 2 tahun setahu aku. Kalau sudah tinggal bersama kayak minimal 2 tahun misalkan kayak gitu, sudah istilahnya itu ya kehidupannya kayak memang sudah kayak berumah tangga, misalnya kalian Tapi mereka itu bertukar. nyatet nggak di paper itu, mencatatkan di sipil kan? Ada orang yang ini Setahu aku de facto itu meregistrasi. ada yang meregistrasikan relationship-nya mereka, tapi bahkan ada yang mereka tidak meregistrasikan relationship-nya mereka, tapi tetap disebut de facto, tetap diakui karena ada tapi kalau yang tidak mendaftarkan relationship-nya mereka, itu mereka nggak disebut de facto kalau setahu aku Kak. Bisa disebut de facto. Jadi misalkan kalau kalian sudah tinggal bersama ya, misalkan sudah tinggal serumah dan ada bukti-bukti kalian misalkan ya kayak sharing membantu, bill, sharing bill, terus punya tabungan bersama, ya kan? Kayak gitu, memang kalian menjalani kehidupan bersama selayaknya pasangan selama bertahun-tahun ya, tetap disebut de facto. Padahal nggak daftarin de facto. Jadi, tapi aku baru tahu loh Kak, kalau tanpa mendaftarkan pun sudah disebut de facto, itu aku baru tahu. Karena selama ini yang aku tahu de facto itu kalau mereka meregistrasi hubungannya. Enggak. Jadi ada paper, nah paper itu disebutnya de facto kalau kata teman aku gitu. Jadi aku baru tahu juga kalau yang meskipun nggak didaftarkan tetap disebut de facto ya. Kalau misalkan kadang apa? Tapi memang diakui, aku tahu sih. Pokoknya kalau udah 2 tahun ke atas itu udah diakui memang. Jadi mau putus mau punya anak nggak punya anak, tetap ya bisa ngurus, bisa menuntut lah hak gitu. Itu aku tahu sih. Kalau misalkan di Indonesia pasti kan banyak yang kepikiran kayak gini, mau tinggal bersama nanti gimana kalau kamu nanti hamil terus cowoknya nggak mau tanggung jawab, gimana tuh kamu ditinggal gimana kayak gitu kan. Nah, perbedaannya itu ternyata kalau di Australia ada perlindungannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan misal nih ya, orang pacaran terus tinggal bersama, terus ceweknya punya anak, akhirnya mereka punya anak. Padahal mereka belum nikah nih, Padahal mereka belum menikah. Terus mereka itu suatu ketika putus dan gimana ya, siapa yang tanggung jawab ke anak ini? Ya bapaknya harus tetap tanggung jawab. Ya, bapaknya harus tetap tanggung jawab. Juga pemerintah ini mau motongin gajinya si bapaknya ini buat dikasihkan ke anaknya. Jadi kalau di Australia itu relationship yang 2 tahun ke atas itu kan terbilang serius. Nah, kalau serius relationship itu pemerintah dukung, karena pemerintah kan pingin orang-orang Australia itu punya baby ya kan, punya anak. Jadi pemerintah tuh maunya dukung. Kalaupun memang mereka punya anak pun itu malah justru lebih dibantu lagi. Ya boleh. Terus ceweknya misalnya Asia, mereka nggak pernah nikah, terus punya anak, kan banyak kan kejadian orang Thailand, Filipina kayak gitu. Nah, ini malah karena anaknya itu citizen Australia dan anaknya masih butuh dibesarkan oleh ibunya, dan si pemerintah ini kan nggak mau tuh anaknya dibawa emaknya ke negaranya mereka. Jadi si pemerintah tuh ngebantu dengan cara tetap mengizinkan si ibunya di sini. Bahkan kalau misalnya anaknya udah sampai kayak TK, udah kayak 5 tahunan, ibunya dikasih PR gitu. Tapi emang bapaknya mau wajib kudu tanggung jawab. Sedikit banyak menurutku itu berpengaruh karena karena hukumnya di sini kayak gitu, yang melindungi wanita dan anak-anak. Iya, dan juga tadi balik lagi, karena agama di sini tidak wajib, jadi semua itu kayak hukum di sini semua ya pokoknya hukum negara ya. Semua pokoknya kedua, negara. Berarti karena mungkin masalah ini apa ya, bisa dibilang sosial, budaya dan agama kayak gitu. Jadi kalau orang Indonesia kan kebanyakan kayak berusaha memegang teguh agama, maksudnya menjunjung tinggi, bilangnya istilahnya bahkan di Indo malah kebalikannya, malah kadang nikah siri kan nggak dicatat tuh di sipil, tapi mereka nikah aja secara sah, secara agama, ya udah gitu kan, padahal nanti anaknya nggak punya hak secara hukum gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu, malah mereka malah terpaksa mendaftarkan anaknya ini dari hasil nikah siri, diikutin lah tantenya, diikutin lah omnya, malah banyak kayak gitu kan. Kalau di Indonesia tuh malah mereka ya udahlah, di agamanya yang penting oke, tapi di hukumnya mereka sampai bersusah payah gitu kan untuk mencatatkan anaknya di catatan sipil tuh, sampai malah struggling kalau di Indonesia. Kalau di sini pemerintah malah support banget, gimana caranya anak itu ya pokoknya namanya lahir di sini ya citizen sini, gimana caranya dibantu. Kalau sampai mereka
Bahkan kalau misalnya ada orang tua yang struggling, misalnya orang tuanya nggak bekerja, malah dibantu kan sama pemerintah, dikasih dana untuk membesarkan si anak gitu kan. Pokoknya di sini tuh kayak gimana ya, menikah tuh memang tidak penting gitu kalau di sini ya kan. Itu ya, yang kalau masalah penting nggak penting mungkin pribadi masing-masing. Nggak tahu secara hukumnya gitu, tidak wajib gitu. Tapi secara hukum istilahnya tidak diwajibkan. Misalkan apa namanya, kamu nggak menikah pun kamu dilindungi punya hak yang sama kayak gitu loh. Kalau jadi lebih ke kemanusiaannya sih yang dijunjung tinggi. Relationship misalkan kayak gitu. Iya. Terus tapi lebih baik sih memang dicatatkan ya, terutama kalau misalnya kita beda agama kan, biar lebih ini aja. Karena tadi kalau menuntut bukti harus kuat kan Kak. Kalau kita nggak nyatetin kan, kalau di sini misalkan orang sudah menikah dan bercerai, perceraian itu kan bisa dibilang cukup mahal. Kalau enggak cuma cukup mahal Kak. Aku baru tadi juga menikah lebih murah daripada bercerai, karena kalau bercerai nanti mereka misalkan pokoknya cerai itu ribet ya, dan harus lawyer dan sebagainya. Iya. Terus aku juga tadi mau ngomong juga, kalau nikah di sini itu malah bule itu justru cenderung ngindarin ketika mereka nikahnya bukan sama bule ya kan, nikahnya sama cewek Asia. Justru malah akhir-akhir ini tuh aku banyak ketemu cowok nih, orang-orang Australia itu yang malah justru ngindarin nikah dengan alasan kalau cerai ribet. Udah kayak gitu, selain ribet mungkin keluar biaya banyak karena prosesnya lama ya kan. Udah kayak gitu, kalau misalnya bener-bener nih mereka misalnya nikah resmi ya kan, dicatatkan resminya yang nikah itu yang bener-bener yang ini banget. Terus ternyata kan banyak kasus tuh yang cewek Asianya itu ternyata cuma ngincer visa atau cuman bener-bener kayak yang penting bisa dapat PR, tapi sebenarnya dia nggak cinta sama si laki. Ujung-ujungnya 5 tahun dapat PR terus langsung lakinya dicerai. Jadinya sekarang itu terutama di Perth itu banyak yang merasa trauma katanya, karena mereka dengar temennya si ini mereka nikah sama cewek Asia, tahu-tahu si cewek-ceweknya udah pada PR terus mereka didepak gitu. Ya, memang ada beberapa kasus yang seperti itu. Mungkin ada beberapa yang mengalami trauma sehingga ngomong ke temennya. Iya, terus temennya jadi trauma karena dia belum ngalami. Sehingga membangun image kadang ada cewek Asia yang seperti ini. Jadi kadang aku ngerasa image cewek Asia sekarang tuh agak kurang bagus ya untuk di sini. Jadi itu juga membuat aku kesulitan. Gitu guys. Oke, terus sekarang jadinya kalau dari segi alasannya kenapa banyak orang Australia yang tinggal bersama dan istilahnya berumah tangga tapi tidak menikah, itu karena sudah yang kita sebutkan tadi ya. Kalau sesama orang Australia mah mereka mah masa bodoh ya kan, nikah nggak nikah mah buat mereka nggak penting. Mereka tuh lebih pentingnya apa? Cinta. Kalau kita cinta, kita hidup bersama. Bahkan ada nggak sih yang orang bule tuh kalau udah kakek-kakek nenek baru nikah kan? Ada yang kayak gitu. Ada yang anaknya sudah 3 baru nikah. Udah punya cucu bahkan ada yang terus malah baru nikah. Iya. Jadi kalau di sini tuh hal seperti itu nggak mengagetkan. Salah satunya ya rasanya karena mungkin dari segi hukumnya, dari segi kebudayaannya mereka, agama juga toh. Karena di sini kan orang-orangnya kelihatannya mungkin kayak less religious kayak gitu. Tapi kan memang banyak yang ateis juga kan Kak, banyak yang nggak percaya. Banyak yang kalau yang bule nikah itu mereka karena punya agama mereka menikah. Kalau yang nggak ada agama, juga ada yang nikah pasti ya. Tapi aku nggak pernah dengar sih. Juga ada. Mungkin ada tapi ya jadi itulah mungkin salah satunya karena masalah less religious. Habis gitu juga hukumnya di sini juga istilahnya mendukung mereka. Ada yang mau nikah ya boleh, nggak mau menikah ya nggak apa-apa, dan tetap diakui, tetap dilindungi kayak gitu. Terus masalah anak dan sebagainya juga support untuk anak itu kuat banget. Misalkan sudah terbukti kalau dia bapaknya, ya dia harus bertanggung jawab untuk memberi nafkah ke anak ini, dan pemerintah juga support kayak gitu, hukumnya support. Jadi cewek yang nggak takut, misalnya cewek orang Australia ya nggak takut kayak gitulah. Orang Australia, orang Asia sebenarnya juga pada nggak takut sih, karena kalau orang Asia udah tahu ya, kalau mereka bakalan dukung, mereka juga nggak takut sih. Yang penting buktinya ada gitu, memang ada sharing bill, ada itu kan yang kayak tabungan bersama segala macam, itu memang harus jelas. Kayak kalau misalnya mereka beli mobil atau apa juga harus namanya dicantumkan. Satu lagi, karena bagi mereka tinggal bersama sebelum menikah itu juga salah satu untuk
bagi dia itu cara untuk mengenal satu sama Iya, lain. cara untuk meyakinkan diri mereka. Meyakinkan Ya, kakaknya, iya. kayak gitu. Jadi kalau di sini tuh ada model kayak tes dulu gitu ya. Kayak apa sih, percobaan berumah tangga istilahnya kayak gitu ya. Iya, emang ada. Aku berapa kali loh Kak ditolak dulu karena aku gak mau. Jadi kayak sedih kan sih. Dilema jadinya. Iya, iya. Jadi kalau tadi Kakak tanya bagaimana pandanganku, jujur aku sih tidak bermasalah dengan kebudayaan mereka yang seperti itu, tapi jujur aku memang belum bisa mengikuti gitu. Memang aku tidak merasa itu salah, hanya saja kayak gimana ya Kak, kayak aku tuh ngerasa kayak aduh aku masih kayak Indonesia banget. Jadi aku kayak wah nanti juga kalau misalnya aku ngelakuin itu gimana keluargaku gitu kan. Aku mikir-mikir, masih mikirin image keluarga, masih mikirin dari sisi agama juga. Jadi masih belum, mungkin aku kayak fine orang lain melakukan seperti itu, tapi akunya sendiri masih takut. Bukan takut, tapi merasa memang itu bukan aku gitu. Gitu. Kalau takut kan beda ya. Kalau ini sih enggak sih takut, cuman ngerasa itu bukan aku aja gitu. Jadi memang enggak deh gitu. Dan juga mungkin kalau takut sama Tuhan ya ya sih takut dosa, tapi lebih ke kayak memang itu juga bukan diri aku gitu. Intinya gini, setiap orang punya berhak untuk memilih, ya memilih jalan hidupnya masing-masing ya, mau seperti apa. Kita nggak boleh judge kehidupan orang lain ya kan. Apalagi di sini kamu salah atau apa, karena sebenarnya salah benar itu kan tergantung paradigma masing-masing ya, dari point of view-nya ya. Kayak gitu ya. Tapi yang jelas memang hukum di sini tuh memang sangat respect ya Kak, respect banget sama kemanusiaan, terutama relationship ya kan. Jadi memang nggak ada kayak mewajibkan harus ini tuh nggak ada gitu. Terus jadi buat teman-teman tapi kami ini beruntung karena dapat suami yang langsung mau nikah resmi. Memang bener-bener cinta. Jadi emang masih ada guys, bule-bule seperti itu masih ada. Don't worry, be happy. Yang mau nikah ya pasti banyak. Tapi memang tapi trauma juga ada, hati-hati. Tapi kok ketemunya apa sama trauma mulu sih? Yang trauma gimana maksudnya? Maksudnya kadang tuh bukan mereka yang ngalamin, tapi temen-temennya mereka itu dapat kabar dari temennya kalau pacaran sama cewek Asia terus ditinggal setelah mereka dapat PR. Jadi mereka takut juga, siapa tahu aku cuma ngincer visa, jadi kayak gitu. Iya. Oh iya, mungkin salah satu juga ada juga alasan beberapa orang yang mereka ada ketakutan ke sana masalah dimanfaatin untuk dapat visa dan sebagainya. Iya, itu bulenya yang takut kan? Iya. Jadi buat teman-teman yang galau, misal serius apa enggaknya, misalnya mereka kadang itu bertanya sebenarnya dia itu serius atau cuma. Tapi memang ada yang memang sebenarnya ada yang memang mau serius, tapi ada juga yang memang masih belum yakin. Ada yang mau kayak coba jalanin dulu deh, kayak test drive dulu, kan percobaan berkeluarga dulu kayak gitu ada. Dan waktunya beda-beda ya Kak ya. Ada yang setahun terus habis itu nikah. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang udah 3 tahun gak nikah ya, ada ya, itu balik lagi ya. Ada yang berujung putus misalnya. Ya, kan di sini kalau menikah yang resmi, kalau mau cerai gengs, sama kayak di Indo, kurang lebih setahunan ada ya ngurus-ngurus kayak gitu tuh. Ngurus perceraian. Iya, bisa setahun, bisa lebih, tergantung ribet pokoknya. Tergantung seberapa permasalahannya mereka, maksudnya. Ya, kalau yang boleh pernah cerita sama aku, rebutan harta enggak, rebutan hak asuh anak enggak. Ya, kalau rebutan udah pasti dijamin setahunan, bisa lebih. Karena yang dari aku kenal kayak gitu. Dan aku herannya kenapa ya mereka tuh belum selesai nih cerainya, ini belum deal gitu, maksudnya masih proses. Udah deketin aku Kak, beberapa bulan ada yang kayak gitu. Jadi aku ya nggak mau lah, kamu belum selesai, belum beres, terus aku disebut pelakor lagi. Kamu nggak mau jadi pelakor. Emang di sini ada istilah pelakor? Ya aku bikin sendiri sih. Nggak ada, cuman kan ya ngerti gak sih Kak, takutnya nanti si istrinya yang lagi ngurus-ngurus itu takutnya nanti malah jadi bawa-bawa aku lah, mau menjadikan alasan bahwa aku yang membuat mereka bercerai atau segala macam, padahal aku kenalnya si laki aja udah lagi proses cerai kan, takutnya ya. Jadi aku mendingan mundur. Tidak, aku tidak mau, karena pikirku ya bule kan nggak cuman yang lagi proses cerai kan, bule kan banyak ya. Jadi intinya ya guys ya, kalian harus mempertimbangkan istilahnya resikonya baik-baik ya. Terutama keluarga sih, resiko dan benefitnya lah istilahnya kayak gitu. Terutama keluarga sih, kadang kitanya oke, tapi keluarga enggak. Ya, mungkin enggak oke. Ya, takutnya kadang ada yang kayak nanti malah dijauhin keluarga karena dianggap membawa nama kurang baik atau segala macam. Mungkin ya, balik lagi biasanya yang paling berat keluarga sama Tuhan sih ya. Asalkan itu fine ya silahkan.
Ada kan teman kita. Fine dia, keluarganya malah dukung. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Kenapa dipermasalahkan? Kita kan tidak perlu dipermasalahkan. Bisa bikin gambaran, semoga bisa membuat mungkin membuka pertimbangan wawasan lah ya, ya. membuka wawasan. Ya. Kok bule itu kayak gitu sih, kok mereka mau ngajak tinggal bersama, atau kok mereka banyak yang tinggal bersama tapi gak menikah kayak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu dari beberapa mungkin yang membuat fenomena itu terjadi kayak gitu guys. Kita doakan yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga mendapatkan Jodoh yang terbaik. ya, jodoh yang terbaik yang memang tidak membuat kalian galau terlalu lama. Ya itu guys sedikit bincang-bincang kita Ya. hari ini. Semoga Bermanfaat. bincang-bincang kita bermanfaat dan Atau malah bikin lebih galau. lebih galau lagi ya. Semoga nggak makin galau ya guys. Dan kalau kalian ada mungkin Pertanyaan pertanyaan yang lain boleh komen di bawah ini. boleh komen di bawah ini. Oke guys, thank you for watching. See you di next video. Ya, jangan lupa klik subscribe, klik like, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya. Ya. Terutama ke keluarga loh. Oke. Bye. Dan untuk masalah yang dilema-dilema ya keputusannya tetap ke kalian sendiri. Ya, itu ke diri masing-masing. Kan- Biasanya orang kalau udah cinta mah buta ya. Kalau kamu waktu itu gimana sama Jos? Aku sendiri juga ada dilema seperti itu juga. Makanya tak suka nikah aja. Iya. Soalnya Karena kamu mikirin keluarga kan? Mikir Tuhan gak? campur-campur. Untungnya Josnya mau. Ya, Ya, aku juga mau punya pacar. Oke, silahkan yang mau daftar.